Menggambarkan Deddy Corbuzier dalam beberapa kalimat, ini sungguh tidak mudah. Merintis karir sebagai pesulap di ruang-ruang yang tak terekam kamera sejak remaja, Deddy kemudian muncul di televisi sekitar tahun 1998. Tak butuh waktu lama bagi Deddy untuk kemudian menjadi pesulap di era televisi swasta yang paling mengkilap. Lalu berkembang menjadi mentalis yang sangat laris. Adalah pencapaiannya yang lain kini bahwa mewujud sebagai pembawa acara talk show yang kian memukau. Deddy tumbuh besar di dunia hiburan yang berubah cepat, tapi ia beradaptasi dengan dinamis dan tak kalah sigap pada setiap episode baru persaingan untuk tetap eksis. Tapi hingga hari ini, Deddy tak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai selebriti. I am not a celebrity. I don't think like celebrity. I don't mingle with celebrity. And I don't do what celebrity do. Saya bukan selebriti, saya tidak pernah merasa saya selebriti. Demi Tuhan, saya tuh males banget diwawancarain. Saya tuh orang yang nolak-nolakin wartawan deh dulu. Makanya nggak pernah ngeliat saya di infotainment. Kecuali pada saat saya mau. Dan saya tidak berpikir seperti selebriti. Saya tidak bergaul dengan selebriti. Anda tidak akan pernah bertemu saya kapanpun, dimanapun dengan seorang selebriti. Taruhan. Saya tidak mungkin jalan-jalan dengan artis. Tidak mungkin. Karena bahasa saya beda dengan bahasa mereka. Yang saya tahu, dia seorang Deddy Cahyadi, bukan Deddy Corbuzier. Dia adalah orang yang sangat tertutup. Dia juga orang yang lemah. Dia juga orang yang bisa menangis. Inilah Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Soenjoyo, lahir 28 Desember 1976. Jika kemudian nama putra pasangan Omar Soenjoyo dan Henny Wati ini menjadi Deddy Corbuzier, itu pilihannya ketika memasuki dunia hiburan sebagai pesulap. Magic show. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, saya paling kecil. Ibu saya usianya sudah 84 tahun. Deddy punya kisah menarik tentang bagaimana ia dididik untuk melihat teladan di rumahnya saat kanak-kanak. Tinggal bersama ayah, ibu, dan kakeknya. Deddy menerima 3 model berbeda dalam proses perkembangan kepribadiannya. Jadi saya hidup di berbagai tipe. Saya mengalami semua tipe tersebut. Yang ayah saya membebaskan saya, ibu saya lebih ke care. Kalau kakek saya mah kalau nakal saya di rotan. Dulu waktu SD itu saya pulang nangis karena digangguin senior gitu. Pulang SD nangis gitu karena digangguin gitu. Pulang nangis cerita. Jadi kalau menurut kakek saya kalau digangguin pukul balik gitu. Mungkin dari 3 kombinasi tersebut saya belajar banyak hal. Mungkin rasa soft saya tuh dari ayah saya gitu. Kalau seni saya dari ibu saya, kalau keras saya tuh dari kakek saya. Karena diajarinnya keras banget kalau sama kakek saya dulu diajarinnya keras, sangat keras diajarinnya. Dari gambaran Deddy di masa kanak-kanak, ia sepertinya berada di tengah penopang hidup yang seimbang menghadirkan nilai-nilai. Tapi secara materi, kata Deddy, keluarganya bukan orang berada, bahkan terbilang sulit. Saya dulu berasal dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu. Kakak saya sempat mengalami makan itu beli bakso, 1 mangkok dibagi 4 orang sama nasi, itu sempat gitu. Karena ayah saya pada saat itu nggak ada kerjaan di PHK, ibu saya nggak ada kerjaan, jadi saya tuh sempat mengalami hidup itu terpuruk sekali. Jika hari ini orang berbicara tentang konsep pendidikan menguatkan bakat ketimbang mendongkrak kemampuan di bidang yang anak tidak sukai, Deddy sudah merasakannya sejak kecil. Ia tak suka matematika, tapi suka teater, bukan les matematika. Masalahnya, konsep belajar di kebanyakan sekolah, termasuk sekolah Deddy saat itu, memang tidak sesederhana itu. Jadi contohnya kalau
Saya pulang, saya bawa piala menang juara teater. Saya ingat banget akuntan gitu ya, akuntan saya 4 gitu nilainya. Waktu guru akuntannya marah-marah. Makan tuh piala katanya. Nah, kamu nggak bisa, akuntan nggak bisa ngitung duit, gede mau jadi apa gitu. Mana PR-nya? Saya nggak buat PR, Bu. Sekarang saya tahu jawabannya. Gede, saya bayar akuntan saya sendiri buat kerja sama saya. Guru matematikanya sama guru akuntan gitu misalnya, ya benci banget sama saya nggak pernah bikin PR. Tapi kalau guru teater atau guru seni rupa, sayang banget sama saya. Guru olahraganya sayang banget sama saya. Setiap kali ada pertandingan, saya di situ gitu. Nah, setiap kali ada matematika, saya udah tahu tuh saya bakal dihukum, itu udah tahu gitu. Lalu, Dedi bertumbuh dengan minatnya yang sangat kuat dan terasa sejak usia 8 tahun menjadi pesulap. Ia belajar dan semakin besar. Tapi entah bagaimana, pendidikan keluarga dan sikap umum sekolah formal terhadapnya membuat Dedi menjadi pribadi yang lebih senang menikmati waktu personal ketimbang banyak bergaul. Deddy Corbuzier adalah seorang soliter. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapapun, ke wartawan juga nggak pernah cerita karena wartawan nggak peduli begituan.